Action. Selamat datang di Ruang Kebencian. Nah, lu udah nulis beberapa hal yang bikin lu sebel selama seminggu ini. Kita kan sebagai stand up comedian, Om Sam, kita banyak keresahan gitu. Jadi biasanya kita bercandain keresahan-keresahan tuh, meskipun Om Sam kerasa agak personal ya. Jadi kita baca tulisan-tulisan dari mereka, kita lihat ada yang bisa dibercandain apa enggak. Oke, kita mulai dari yang pertama. Apa yang bikin lu sebel minggu ini? Penampilan Abu Janda sih paling absurd. Oke. Menurut lu gimana, Om Sam? Lu dulu yang baru ngobrol sama narasumber utamanya tuh, Ferry Amsari. Kan lu bikin konten kemarin tuh. Iya. Gua sih... Itu ya Cina ya, kalau ada isu, bikin. Lempar dulu. Ada isu apa, tumpangin. Lempar dulu ke orang Batak. Di sini ada yang mau ngaku siapa? Yang sebel sama Abu Janda? Kayaknya nggak usah ngaku sih, semuanya juga sebel. Oke. Kembali lagi, gue tuh observasi ngeliat Abu Janda, kayak kenapa lu sebel sama Abu Janda? Apa yang bikin lu sebel? Bacotnya sih. Bacotnya? Iya. Bacotnya? Pakai bape aja. Pakai apa? Bape itu apa sih? Pakai baju bape dia. Bape itu apa? Pemain bola tadi. Oh, gue nggak tahu. Bukan? Itu BP. Enggak, Bape kan, Bape maksudnya Paris Saint-Germain, Real Madrid, bukan? Bukan. Ada merek baju. Oh, kirain Bape. Dating apa? Streetwear gitu. Dia kayak pakai baju Fiorentina juga kemarin kan. Oh. Jersey gitu. Iya, jersey. Kayak si Ucup aja. Baju nih. Ucup tuh Cina ya? Cina. Mani Madila. Iya. Iya, Cina benteng kayaknya. Iya. Terus kenapa kalau Cina benteng? Ya nggak apa-apa. Cina tuh sesama Cina aja rasis. Itu betul. Tapi Oke. gue serius ya, ini soal Abu Janda tuh sebenarnya gini loh. Pandangan dia ketika Palestina ini serius nih gue. Dia tuh salah semua konteks dia memandang konflik di sana. Jadi kalau menurut gua, apa yang terjadi di Alkitab, apakah semua harus ditarik ke zaman sekarang dan harus pakai kebenaran itu? Itu kan sama aja dengan jual ayat dan mayat. Kita nggak suka gitu kata orang, Habib Rizik jual ayat dan mayat. Tapi Netanyahu jual ayat dan mayat juga untuk mengakuisisi Palestina. Dia pakai Alkitab. Tahu nggak? Yahudi itu nggak suka sama orang Kristen. Orang Kristen kalau pilgrim ke sana diludahin sama orang Yahudi. Orang Kristen di sini mendukung Israel, kan goblok anjir. Gua kalau ketemu ini beneran, ini this is too personal for me. Tahu nggak? Ada nih orang gereja datang ke rumah gua gini-gini. Lu kok dukung Anies ya? Kalau orang Kristen tuh kan bener-bener patokannya Alkitab, karena di sana isinya Israel semua gitu. Tapi kan Israelnya, jadi Palestina itu, lu tahu nggak sih? Lu baca Alkitab nggak sih? Jarang. Tapi lu tahu? Tahu. Kisah Samson kan? Tahu. Samson. Yang ini keteknya dicabut bukan? Iya, itu mah Benyamin aja. Oh iya, Samson Betawi. Sebenarnya aslinya itu rambut. Rambut iya tahu. Diplesetin sama si Benyamin jadi ketek. Gila kan itu penistaan sebenarnya. Gila kan sebenarnya gitu. Jadi cerita di Bible-nya itu rambutnya dicukur sama Samson Betawi kan namanya tuh kan Delilah. Ini Siti Duile. Oh iya. Si pacarnya si itu gitu. Nah, jadi Samson ini orang Palestine. Samson ini orang Israel dijajah oleh Palestine. Tapi kan itu terjadi dan orang Palestina yang sekarang itu ya bukan orang Palestina yang dulu juga. Ya, terus bilang tahun itu ketika Israel, kan di omongan Abu Janda kayak gitu. Ketika Israel masuk ke sini belum ada bangsa Palestina. Tapi itu bukan alasan lu boleh genocide orang-orang yang ada di sana dong. Tolol kan itu. Tolol anjing sih itu tuh. Dan itu tau nggak? Sebelum tahun 1908 di Indonesia nggak ada nama Indonesia. Baru Dr. Sutomo bikin Perhimpunan Indonesia tahun sebelumnya tuh nggak ada konsep Indonesia. Jadi apakah kita nggak berhak sebagai Indonesia hari ini? Kita tanyakan tapi kan kayak gitu. Nah konsepnya kan kayak gitu. Jadi kalau waktu itu belum ada jadi Israel boleh kayak gitu dan menggenosid orang-orang di situ.
pakai dasar Alkitab. Makanya gue bilang, gue tuh harus mengikut Yesus, bukan mengikut Netanyahu. Ada yang percaya sama Yesus, bangkit berdiri, saudara. Gue udah tahu punchline itu, tapi gue diemin aja. Tapi ya gitulah, gue tuh karena ya itu terlalu banyak baca yang aneh-aneh, jadinya mikirnya kemana-mana, Ben. Respect. Pendeta kita. Ini. Tapi panggilannya bendera lu. Pendeta yang terima perpuluhan tuh gini. Prosperity gospel. Iya. Oke, kita ke topik berikutnya. Apa yang bikin lo sebel minggu ini? Yang bikin sebel diri gue sendiri. Kenapa mesti jadi manusia depresi? Oh, kenapa depresi? Sini ada yang mau ngaku siapa? Ada. Lu depresi? Kenapa depresi? Mungkin sih lebih ke keluarga sama ditinggal sama calon. Oke, sudah mencoba Yesus belum? Nah, justru karena pengikut Yesus, jadi Oh, Muslim. gitu. Lagu Kahitna. Memang Tuhan satu, titiknya tinggal dua. Itu kan lagunya. Memang kita sebenarnya memang Tuhan satu itu udah salah. Itu konsep monoteisme. Orang Hindu nggak percaya monoteisme. Kita trinitas, Ben. Oh, Ya kan? kayak ini. Tritunggal. Legislatif, eksekutif. Iya. Tuhan kita tuh mengenal itu. Jadi monoteisme adalah pemaksaan Islam di dalam Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa itu sama sekali tidak menghormati keyakinan lain. Tambah depresi lu kan? Ini materi gue udah bocor semua nih. Adrenalin ya. Tapi lu jangan depresi lah. Karena Ya nggak bisa loh, Om. Masa, tapi gini lah, orang kayak orang ngerokok kan nggak bisa, jangan ngerokok gitu. Ya, kalau ngerokok ya boleh lah. Jangan ngerokok. ya nggak bisa kita bilang jangan ngerokok. Nggak dia bilang gini loh, ngerokok. maksudnya gini loh, sebenarnya konsep itulah Indonesia belum ada mental health itu. Mental health, itu iya. belum ada awareness ke situ tuh bahwa itu sebenarnya sakit juga, lo harusnya bisa cuti gara-gara ya, gue cuti karena depresi kayaknya nggak dikasih sama bosnya. Lu terus lalu anjing gue bilang. Tapi sorry, ini lu self diagnose atau udah ketemu ini? Ya, Ke udah ketemu. psikolog. Oh, Psikolog. gitu. Belum ke psikiater tapi psikolog. Oh. psikiater lah, lumayan lu dikasih Xanax. Kita candu. Iya, lo kalau dapat Xanax minta resepnya 2 buat gue. Kan legal. Tapi sebenarnya ya, kalau di gua itu konsep depresi itu, lu lihat Yesus kurang depresi apa kayaknya? Itu lagi. Oh enggak, Yesus. Sebenarnya Islam juga percaya. Islam tuh percaya sama kita bahwa Yesus itu bukan hasil persetubuhan. Oke. Ya, ya kan? Jadi Bunda Maria itu mengandung Yesus, kalau lu Nabi Isa bukan dari persetubuhan. Jadi gimana perasaan tunangannya Yusuf? Gua hamil. Tapi kita kan belum pernah melakukan. Ini Roh Kudus yang ngelakuin. Lo harus percaya. Karena kita akan membentuk keimanan baru sih. Stres lagi Yusuf tuh. Ya udah next, tambah depresi dia. Gua mau nimbalin takut sih. Semoga happy di acara ini. Oke, apa yang bikin lo sebelum minggu ini? Dibangunin sahur sama bocil petasan. Sahur, gitu kan? Tas. Itulah gambaran. Ini harusnya bagian amannya loh. Sekarang pusing gua ngekatnya gimana. Ini ada yang mau ngaku siapa? Oke. Itu kapan? Baru-baru aja atau? Berapa hari yang lalu sih 2 hari. Itu sering nggak kejadian kayak gitu di tempat lo? Udah sering sih. Udah sering? Waduh, harusnya lu pindah. Tapi sebenarnya ya kalau bagi gua itu harusnya udah, gua aja yang Kristen ya, udah bisa nerima itu gitu. Kenapa lu nggak bisa? Karena tidak ada. Ya karena lu nggak sahur. Tapi kan gua denger juga Denger bocil juga. itu. Sahur. Ada emang ya gara-gara rumah orang Kristen suara itu nggak nyampe.
Coba pindah ke pick 2. Nah itu. Nggak ada bocah petasan di situ. Nggak ada ya di sana ya? Nggak ada, nggak mungkin ada. Mungkin karena itu harganya mahal. Iya, betul. Harga yang harus dibayar. Tapi ini pertanyaan serius. Kenapa sih kalau menjelang Lebaran gitu selalu banyak yang main petasan? Ada penjelasannya? Apa tuh tradisi atau kebiasaan aja? Budaya Cina itu. Serius lo budaya Cina? Iya. Maaf ya. Fireworks itu Fireworks kan? aja? Ah. Oh. Iya, ke tahun baru kan? Iya. Iya. Biar rame. Biar rame aja. Inti udah cair jadi bisa dikasih ke bocah. Daripada beli. Langsung beli petasan. Oh anjing, bocah dikasih. Kalau mau petasan pistol-pistolan tuh. Anjing mending buat judol ya. Judul itu ada kemungkinan chance lu menang gitu. Ada, iya. Kalau ini kan cuma meledak aja. Hore. Hore, kita udah hore. Yang baru tuh nggak? Apa tuh? Petasan tembakin ke ini apotek-apotek yang jualan itu. Ah serius lu? Yang jualan obat-obatan terlarang. Oh, itu bagus tuh, gue setuju tuh. Ada di video ini. Vigilante gitu kan. Vigilante. Oh. Molotov. Anarko. Oke. Jangan tuh anak kecil bacanya tuh Karl Marx. Pakai baju Che Guevara tuh. Anak kecilnya. Terlalu revolusioner ya. Petasan aja pasti nunggu lebaran. Oke, next. Apa yang usul Andri Yunus disiram air keras. Waduh. Sedih sih. Ini tragis ini. Di sini ada yang mau ngaku siapa? Oke. Kita semua sebel ya. Semua sebel gitu. Lu nggak ada apa-apanya nyalinya dibanding dia, men. Lu tau nggak Andri Yunus adalah orang yang 2025 ada pembahasan RUU TNI di Vermont. Oh, yang dia nerobos masuk itu ya? Itu orangnya. Oh iya. Itu orangnya, men. Jadi nggak, maksudnya ya artinya wajar mereka marahnya, tapi Iya, tindakannya ya nggak wajar gitu. Iya. Tai lah. Bukan itu dikat loh. Ya gitu. Soal agama jangan dikat, yang itu dikat. Enggak, gue stand for Andre Yunus. Cina Iyalah. juga kayaknya, Cina ya? Cina ya dia? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Tapi Kelihatannya Cina. kelihatannya. Tapi kan Iya. itu jangan ngejudge dari. Berarti dia Cina yang Yap Tiam Hin tuh. Kalau ini belum tentu. Dia yang Cina yang Ahok. Marah-marah aja gitu. Semoga Andri Yunus cepat sembuh. Semoga. Gua kan kita tuh terlalu dekat tuh. Fahri Hamzari itu kan sampai emosional kemarin. Iya. 24% badannya rusak. Waduh. Luka bakar. Iya. Dan itu katanya karena penanganan yang lambat. Oh. Jadi karena penanganan lambat kan si racunnya itu terus melekat, merusak jaringan di tubuh dia. 24%. Lu bayangin 24% dari badan lu disfungsional gara-gara itu. Ngeri kan? Anjing. Tapi angkanya kok bisa 24 ya? 24. Itu dikat aja lah tuh. Ya, ini angkanya kan dikata. Gue juga ngeri. PR ini PR. Oke, next. Apa yang bikin lo sebel minggu nih? Kebanyakan beli action figure. Ini bukan sebel, ini tidak disiplin. Manis. Wibu aja, wibu ya. Wibu. Mana nih wibu? Ada yang mau ngaku siapa? Oke. Kelihatan sih mukanya. Lu yang punya pacar anime gitu ya ini. Bantal anime gitu. Apa action figure kesukaan lu? Gundam. Oke. Gundam dan Dragon Ball. Kalau bukan dia berarti udah agak tua ya. Kalau kayak Naruto, yang sekarang kan Naruto atau apa? Tua juga ya. Sekarang tuh apa? Attack of Titan gitu ya. Gue ngikutin judulnya doang supaya nggak ketinggalan. Sebenarnya gue nggak nikmatin tuh Attack of Titan, ada raksasa jelek gitu kan. Tapi kalau lu lihat ini secara plot keseluruhannya itu politik juga om saya. Iya pas. Gue tertarik gara-gara itunya. Oke. Gue nonton Game of Thrones gara-gara ada politiknya gitu. Oh, oke. Nanti gue perhatiin deh, emang nggak punya peler. Oke. Itu bukan masalah Anda tidak disiplin saja. Oke, dimarahin Purbaya. Oke. Butuh duit om. Butuh duit. Ayo. Butuh duit ntar
Lu kayaknya waktu kecil beli petasan ya. Udah gede beli Gundam. Ini ada yang salah. Tapi hebatnya Jepang tuh gitu, dari negara fasis, sekarang revenue-nya tuh dari Doraemon, dari kayak gitu. Ngeri aja. Jadi sebenarnya kita bisa, tapi dia kan pihak yang kalah perang. Ya, Makanya dia kayak dihukum. Ada juga kalau nggaknya seriesnya yang What If Jepang dan Jerman yang pihak perang dunia Waktu ya, Hitler menang. ya seandainya what if Iya, gitu. iya. Tapi kan dia pihak yang kalah perang, makanya dia dilarang kan mengembangkan senjata. Bayangkan kalau dia boleh, bakal secanggih apa itu, kalah anjir itu Trump. Karena Gundam itu bener-bener jadi robot beneran. Iya kan? Iya kan, bener. Bayangkan itu nggak ada yang bisa ngalahin itu. Gak pernah mikir di situ. Hah? Bagus. Memang beda sih kualitas komikanya. Ya, show gue officially di take over. Kok murahan nih jualnya segini 20.000 doang, tai lu. Oke. Apa yang bikin lu sebel minggu ini? Panas, anjing. Apa ini? Tiap tahun juga panas. Kayaknya tinggalnya di Bekasi. Udah. Solusinya beli AC, baksa. Selesai. Tapi memang agak panas sih. Jadi kalau hujan ya nggak tahu lah. Apa ini? Mau ngarah ke Yesus lagi? Enggak. Dulu. mulai. Emang dikit-dikit. Jiwa preacher-nya terlalu ini. Tapi di Islam juga ada ceritakan yang Nabi Yusuf menerjemahkan mimpinya, iya kan? Tahu? Kemarau panjang itu kada sapi yang kurus sapi yang gemuk tiba-tiba ada sapi kurus menerkam. Terus diterjemahkan ada kemarau panjang. Jadi lu harus prepare gitu kan? Jadi lu harus prepare. Winter is coming ya. Winter is coming. God. Kayaknya panas karena polusi aja sih kalau sih. Bukan karena Nabi Yusuf ya? Bukan. Gua karena referensinya taunya itu aja sih. Kalau lu kan FC. Oke. Next. Apa yang bikin lo sebelum minggu nih? Ibu kos kaget, gue Kristen. Padahal udah ngekos 2 tahun. Kenapa kaget? Ada Kenapa orang kaget sih? Kamu Kristen. Wah! Gimana kejadian aja? Wah, kafir! Ah, panas! Gimana? Terus lu di kosan syariah apa gimana sih? Padahal biasa tiap minggu kalau keluar tuh ibu gue suka nanya kemana, gue jawab ke gereja biasa aja. Lah, Pas baru minggu-minggu kemarin, gue siang bawa makan terus dia kok nggak puasa? Dia kan Kristen, terus dia kaget, hah? Gitu. Padahal udah 2 tahun ngekos. Kristen. Kakak. Harus dikata. Aman kayaknya. Enggak mau. Lu tit. Aman kayaknya gitu. Gitu aja Ya gitu aja. Tit. Aman kayaknya. Itu yang nonton anjing. Lampunya sampai mati. Lampu ini. Biar aja. Oke, terakhir. Apa yang bikin lo sebel minggu ini? Sandal hilang di masjid. Ya elah. Biasa paling. Solusinya apa Om Sam? Tapi ini ada jokes kodian. Nih gue ceritain kemarin, ada jokes kodian zaman Orba. gimana? Kenapa di gereja ada organ dan piano, di masjid enggak? Kenapa tuh? Karena di masjid, jangankan organ piano, sendal aja hilang. Tapi ya ini sebenarnya ini nggak usah di-cut sih. Kalau lu berani. Udah biasa ya. Nggak, ini tuh kalau anak-anak Orba yang umuran gue tuh, itu jokes tongkrongan saat itu gitu. Kayak jokes pendeta sama Pak Haji. Oh iya. Iya kan? yang banjir kan, tahu nggak? Bukan yang jalan bareng. Ah, terus? Terus si pendeta kesleo, digendong sama Pak Haji. Oh, iya. Gua Kristen bisa naik haji. Iya. Terus
Iya itu beneran, gue denger pas SD itu. Terus mereka jalan bareng digendong, Pak Haji nggak mau kalah ngeliat ada sumur, gue juga bisa baptis orang Kristen, diceburin. Gitu. Sama yang ini jokes yang Pak Haji masuk ke surga. Iya. Tahu nggak lu tuh? Tahu. Terus yang mana tuh? dikasih Avanza. Ya kalau dulu mah nggak itulah, tapi di gua ke kiri ke Avanza, naik Avanza udah senang nih Pak Haji kan naik Avanza. Tiba-tiba ada pastor naik Mustang. Wah, ini kan sama-sama pemuka agama. Kenapa gua naik Avanza? Dia naik Mustang. Dia waktu hidupnya di dunia nggak nikah, wajar. Dia dapat yang lebih. Oke, gua bisa terima lah. Dia naik Avanza, tiba-tiba ada anak muda naik Ferrari. Wah. Gondrong brewokan. Wah itu gua nggak terima kalau Pak Haji, kalau pastor gua terima. Ini gondrong brewokan anak muda itu aurakan gitu dikasih Ferrari. Itu anak gue. Oh iya. Terima kasih sudah menyaksikan kemudian. Tepuk tangan buat Om Sam. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.